Halo, kembali lagi bersama Media Eduka. Dalam kesempatan kali ini, kita akan membahas soal dan pembahasan tes karakteristik pribadi. Contoh soal nomor 1. Anda diminta atasan Anda untuk menyelesaikan sebuah masalah di dalam pekerjaan karena atasan Anda menilai Anda karyawan yang paling mampu mengatasinya dengan baik dan efektif. Namun, ketika di tengah jalan, penyelesaian yang Anda berikan terhadap permasalahan tersebut sedikit kurang optimal untuk memberikan solusi terbaik seperti yang diharapkan perusahaan. Yang Anda lakukan: A. Saya akan merubah semua solusi yang ada dan membuat penyelesaian baru. B. Saya meminta atasan untuk memberi saya waktu lebih untuk memikirkannya. C. Saya melakukan modifikasi atas keputusan tersebut. Terkadang, modifikasi kecil sudah cukup. D. Mengembalikan tugas tersebut kepada atasan untuk dilimpahkan kepada karyawan lain. E. Memikirkan cara paling efektif dari penyelesaian sebelumnya. Pembahasan. Topik soal di atas adalah tentang kreativitas dan inovasi. Mampu memikirkan hal-hal kreatif dan imajinatif untuk melakukan perbaikan pada sebuah proses, sehingga mendapatkan hasil terbaik. Tidak harus berubah, tapi melakukan modifikasi, sehingga apa yang menjadi tujuan dapat tercapai. Urutan jawaban yang paling tepat adalah C, E, A, B, D. Jadi, jawaban yang paling tepat adalah C. Saya melakukan modifikasi untuk keputusan tersebut. Terkadang, modifikasi kecil sudah cukup. Contoh soal nomor 2. Anda telah bekerja sesuai dengan SOP yang perusahaan berikan kepada setiap karyawan dengan jelas. Sudah terdokumentasi sebagai panduan bagi setiap karyawan dalam bekerja dan telah menerapkannya setiap hari dengan baik. Namun, terkadang ada kondisi di mana sebuah masalah yang timbul tidak dijelaskan, bahkan tidak ada di dalam SOP yang perusahaan berikan. Yang akan Anda lakukan: A. Tetap mengikuti SOP yang ada, meskipun pekerjaan selesai jadi sangat lama dan mengganggu kinerja. B. Meminta bantuan kepada rekan karyawan yang lain untuk dicarikan solusi terbaik. C. Melihat dari kondisi yang ada dan saya sesuaikan dengan misi perusahaan agar pekerjaan cepat terselesaikan. D. Menyuruh atasan untuk mereview kembali SOP yang ada agar karyawan dapat bekerja dengan baik. E. Memikirkan penyelesaian yang sekira cocok dan bisa saya kerjakan sesuai kemampuan saya dan misi perusahaan. Pembahasan. Topik soal di atas adalah tentang kemampuan bekerja mandiri dan tuntas, menunjukkan sikap bertanggung jawab terhadap pekerjaan dengan tidak menyalahi tujuan perusahaan dan menyelesaikan pekerjaan secara cepat. Urutan jawaban yang tepat adalah C, E, B, D, A. Jadi, jawaban yang paling tepat adalah C. Melihat dari kondisi yang ada, dan saya sesuaikan dengan misi perusahaan agar pekerjaan cepat terselesaikan. Contoh soal nomor 3. Anda baru saja dimutasi ke sebuah cabang baru dari perusahaan Anda yang berlokasi di luar kota. Anda diberikan tanggung jawab yang lebih besar dari sebelumnya untuk mengontrol dan mewujudkan tujuan perusahaan di kantor cabang baru tersebut dan memajukan perusahaan. Namun, cabang baru tersebut diisi oleh karyawan-karyawan baru dari daerah dan belum berpengalaman. Yang Anda lakukan: A. Memberitahukan kepada karyawan baru tersebut terkait pekerjaan yang harus mereka kerjakan. B. Menyuruh mereka untuk lebih berinisiatif untuk mengimprovisasi diri dan meningkatkan kualitas dalam bekerja. C. Menyuruh mereka membaca semua tugas mereka dan menerapkannya dalam setiap pekerjaan. D. Meminta untuk bekerja maksimal dan loyal terhadap perusahaan. E. Mengkomunikasikan sasaran perusahaan dan memotivasi staf saya untuk mencapainya. Pembahasan. Topik soal di atas adalah tentang kemampuan menggerakkan dan mengkoordinir orang lain, menunjukkan sikap dan kemampuan memimpin, dan menjadi katalisator yang dapat mempengaruhi orang lain. Sebagai atasan, kita harus mengkomunikasikan, memberitahu kepada bawahan tujuan perusahaan, dan membimbing mereka, terutama jika karyawan belum berpengalaman. Urutan jawaban yang tepat adalah E, A, C, D, B. Jadi, jawaban yang paling tepat adalah E. Mengkomunikasikan sasaran perusahaan dan memotivasi staf saya untuk mencapainya. Contoh soal nomor 4. Anda sedang melakukan diskusi dengan rekan kerja divisi Anda.
Kemudian, ketika diskusi berlangsung, ada seorang rekan kerja Anda yang mengusulkan sebuah ide yang menurutnya sangat baik. Namun, menurut Anda, hal tersebut berisiko besar jika tetap dilakukan. Ketika Anda memberikan tanggapan, namun teman tersebut tidak menanggapi dengan sikap yang baik, seakan-akan tidak mau gagasannya disanggah. Sikap Anda: A. Diam saja dan mengikuti semua gagasannya demi menghindari konflik. B. Memintanya untuk memberikan gagasan yang lebih realistis dan risikonya kecil. C. Mengajaknya untuk bicara santai dan fokus pada tujuan awal. D. Memintanya untuk memikirkan kembali gagasan yang diusulkan. E. Keluar dari ruang diskusi dan memberitahukan kepada atasan. Pembahasan. Topik soal di atas adalah tentang kemampuan mengendalikan diri dari sebuah kondisi yang tidak terduga dan diinginkan, dengan tetap berpikiran jernih penuh tanggung jawab, sabar, dan selalu mempertimbangkan baik buruknya. Urutan jawaban yang tepat adalah C, D, B, A, E. Jadi, jawaban yang paling tepat adalah C, mengajaknya untuk bicara santai dan fokus pada tujuan awal. Contoh soal nomor 5. Tim Anda mendapat tugas dari atasan Anda untuk membantunya menyelesaikan dokumen-dokumen penting yang harus dibawanya dalam rapat petinggi perusahaan. Dokumen yang harus disiapkan cukup banyak. Namun, salah seorang rekan Anda sulit untuk diajak bekerja sama dan cenderung menganggap sepele tugas yang diberikan atasan. Perilaku dan sikapnya bahkan dapat berbahaya bagi keselarasan di tempat kerja. Sikap Anda: A. Meminta atasan untuk menegurnya agar bisa diajak bekerja sama. B. Memberikan pengertian agar sadar akan tugas dan tanggung jawab. C. Menyuruhnya untuk menyelesaikan tugasnya secepat mungkin. D. Membiarkan saja karena bukan urusan Anda untuk menegurnya. E. Memintanya untuk tidak menganggap sepele setiap pekerjaan. Pembahasan. Topik soal di atas adalah tentang profesionalisme dalam bekerja, melaksanakan tugas dengan disiplin dan penuh tanggung jawab terhadap sebuah pekerjaan yang menjadi tanggung jawab. Urutan jawaban yang tepat adalah B, E, C, A, D. Jadi, jawaban yang paling tepat adalah B, memberikan pengertian agar sadar akan tugas dan tanggung jawab. Contoh soal nomor 6. Suatu hari, saya dan teman-teman bersepakat untuk pergi ke perpustakaan kota bersama, guna mencari buku untuk mengerjakan tugas sekolah. Saya dan seorang teman saya sudah menunggu selama 1 jam di tempat yang disepakati. Namun, ada dari 2 orang teman saya yang datang terlambat dan mengatakan bahwa mereka membantu seorang ibu-ibu yang keserempet mobil, dan si pengemudi mobil tersebut meninggalkannya begitu saja. Maka, yang saya akan lakukan adalah A. Menyuruh mereka pulang saja karena sudah tidak bisa menepati janji dan menghargai waktu orang lain. B. Menyuruh mereka untuk duduk dan menanyakan permasalahan yang terjadi dan kondisi mereka. C. Memberitahu mereka bahwa lain kali mereka tidak akan ditunggu jika tidak memberikan sama sekali. D. Merasa kesal dan kecewa karena sudah menunggu lama dan saya langsung ke perpustakaan. E. Mengajak mereka ke perpustakaan kota untuk melupakan peristiwa yang baru saja terjadi. Pembahasan. Topik soal di atas adalah tentang orientasi terhadap orang lain, kepedulian dan empati terhadap orang lain, tidak menganggap acuh setiap orang, memahami kondisi orang lain, teman yang sedang terkena musibah. Urutan jawaban yang tepat adalah B, E, C, D, A. Jadi, jawaban yang paling tepat adalah B, menyuruh mereka untuk duduk dan menanyakan permasalahan yang terjadi dan kondisi mereka. Contoh soal nomor 7. Ketika menjadi panitia sebuah acara di kampus Anda mendapatkan telepon dari pacar Anda bahwa dia membutuhkan bantuan Anda untuk menjemputnya ke stasiun kota. Pacar Anda mengatakan jika sudah mencoba menghubungi jasa angkutan online, tapi tidak ada yang mengambil orderannya. Sedangkan tugas Anda masih banyak dan harus selesai hari ini juga, mengingat acara akan dilaksanakan besok harinya. Sikap Anda: A. Meminta maaf dan mengatakan bahwa Anda tidak bisa datang untuk menjemputnya. B. Memintanya untuk mencoba lagi untuk memesan jasa kendaraan online. C. Menjemputnya terlebih dahulu dan melanjutkan pekerjaannya tertunda selama Anda pergi. D. Meminta rekan Anda yang lain untuk menyelesaikan tugas Anda dan pergi menjemput pacar Anda. E. Tidak datang menjemput dan risiko diputusin pacar oleh pacar Anda.
Pembahasan. Topik soal di atas adalah tentang profesionalisme dalam bekerja. Kita dituntut untuk lebih mementingkan kepentingan pekerjaan dan tanggung jawab terhadap pekerjaan. Ketika ada hal lain yang menghalanginya dan fokus pada pekerjaan. Urutan jawaban yang tepat adalah B, A, C, D, E. Jadi, jawaban yang paling tepat adalah B, memintanya untuk mencoba lagi untuk memesan jasa kendaraan online. Contoh soal nomor 8. Di perusahaan tempat Anda bekerja saat ini memiliki tingkat disiplin dan aturannya cukup ketat, di mana setiap karyawan diminta untuk mampu bekerja cepat dan menyelesaikan semua tugas dan pekerjaan dengan baik. Anda merupakan seorang karyawan baru yang tentu saja belum terbiasa akan hal tersebut. Dalam melakukan semua pekerjaan Anda di kantor, hal apa yang Anda lakukan? A. Lebih suka jika bekerja dengan suasana kelompok dan bisa saling bertukar pikiran. B. Lebih suka bekerja sendiri dan fokus untuk menyelesaikan pekerjaan yang diemban. C. Melibatkan teman-teman dalam setiap hal-hal kecil terkait pekerjaan Anda. D. Tekun, teliti, dan bekerja sampai semua pekerjaan dapat cepat diselesaikan. E. Lebih suka pekerjaan yang memberikan saya kebebasan waktu yang lebih fleksibel. Pembahasan. Topik soal di atas adalah tentang kemampuan bekerja mandiri dan tuntas, dapat bekerja dengan cepat, disiplin sesuai prosedur, dengan fokus dan cepat, dan benar menyelesaikan pekerjaan sebaik mungkin dan penuh tanggung jawab. Urutan jawaban yang tepat adalah D, A, C, B, E. Jadi, jawaban yang paling tepat adalah D. Tekun, teliti, dan bekerja sampai semua pekerjaan dapat cepat diselesaikan. Contoh soal nomor 9. Rekan tim kerja Anda dimarahi oleh atasan pada saat mengumpulkan tugas tim karena sudah telat beberapa menit mengumpulkan tugasnya. Hal ini disebabkan karena rekan Anda tersebut harus mengassembli pekerjaan tersebut terlebih dahulu sebelum dikumpulkan. Ditambah lagi, semua rekan anggota tim mengumpulkan tugas pribadi mereka juga terlambat. Sehingga, rekan Anda yang bertugas untuk mengassembli setiap pekerjaan jadi tidak menyelesaikan pekerjaannya tepat waktu. Sikap Anda: A. Mendengarkan saja rekan Anda dimarahi. Setelah itu, memberikan semangat untuk tidak dimasukkan ke hati ucapan atasan. B. Meminta maaf kepada teman karena keterlambatan juga disebabkan oleh anggota tim yang lain. C. Mengakui kesalahan kepada atasan jika Anda juga turut berkontribusi pada masalah tersebut. D. Mengakui kesalahan kepada teman dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. E. Mengajak rekan Anda untuk membicarakannya dan menghiburnya rekannya dimarahi atasan. Pembahasan. Topik soal di atas adalah tentang integritas diri, mampu bertanggung jawab atas setiap tindakannya diperbuat, berlaku jujur, dan mengakui kesalahan, bentuk dari kesadaran diri dan komitmen terhadap peraturan. Urutan jawaban yang tepat adalah C, D, B, E, A. Jadi, jawaban yang paling tepat adalah C, mengakui kesalahan kepada atasan jika Anda juga turut berkontribusi pada masalah tersebut. Contoh soal nomor 10. Beberapa hari terakhir ini, di kantor Anda sedang disibukkan dengan banyaknya deadline pekerjaan yang harus diselesaikan secepatnya. Sehingga setiap komponen perusahaan diminta untuk memberikan kemampuan terbaiknya bagi perusahaan. Karena jika ada pekerjaannya tertunda, akan berpengaruh terhadap produktivitas kerja. Namun, ada beberapa karyawan yang datang kepada Anda, bercerita dan mengeluhkan beberapa hal yang tidak berkaitan dengan pekerjaan. Sikap Anda: A. Saya selalu terbuka terhadap setiap karyawan untuk berkeluh kesah kapanpun mereka membutuhkannya. B. Hal tersebut harus dibatasi karena dapat mengganggu kinerja perusahaan. C. Selalu bersimpati dan memberikan nasihat dan solusi yang paling baik terhadap setiap masalah mereka. D. Bersimpati dan memberikan solusi dan nasihat dengan tetap memprioritaskan kepentingan perusahaan. E. Saya akan selalu baik kepada setiap karyawan di perusahaan dan dapat menjadi teman curhat mereka setiap waktu. Pembahasan. Topik soal di atas adalah tentang orientasi kepada orang lain dengan menunjukkan etikat baik, empati, dan kepedulian terhadap sesama. Namun, sesuai dengan kapasitas yang dimiliki, dengan tetap memprioritaskan kepentingan perusahaan Anda, berbuat baik dan kerjaan tetap jalan. Urutan jawaban yang tepat adalah D, C, B, A, E. Jadi, jawaban yang paling tepat adalah D. Bersimpati dan memberikan solusi dan nasihat dengan tetap memprioritaskan kepentingan perusahaan.
Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe